Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, mempersiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah setiap ungkapan hati kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, aku tak pernah sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Oh,
selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Oh Tuhan, Kau layak disembah. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu melimpah. Kau layak disembah, ditinggikan. Terima kasih Bapa, Kau luar biasa. Kau layak dipuji, disembah. Terima kasih Yesus, hadirat-Mu Bapa melingkupi kami. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus, kasih-Mu Bapa melimpah di hidup kami. Kau layak diagungkan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya semua kita yang setia mengikuti saat teduh terus mengalami kebaikan dan kasih setia Tuhan. Katakan amin. Mari kita kembali tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita di pagi hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan beri bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Kami akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema kata-kata pengetahuan. Ya, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-8. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, renungan kita saat ini adalah kata-kata pengetahuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang memiliki karunia ini bisa mengetahui kejadian masa lampau yang rahasia atau keadaan seseorang yang belum pernah dia diberitahu sebelumnya, tetapi orang yang memiliki karunia ini akan mengetahui segala sesuatunya. Dia bisa memberitahu usia seseorang, saudara, dengan tepat. Kemudian juga dia bisa memberitahu pekerjaan seseorang, apa yang sedang dipikirkan seseorang, apa yang sedang dia rencanakan, bahkan penyakit yang sedang dialami. Orang yang memiliki karunia ini dia bisa mengetahui. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karunia berkata-kata dengan pengetahuan itu berbeda dengan pengetahuan biasa. Itu sangat beda sekali, karena karunia berkata-kata dengan pengetahuan dalam bacaan kita pada saat ini adalah karunia itu adalah supranatural, seolah-olah Tuhan sendiri yang memberitahu keadaan seseorang yang sifatnya rahasia. Contoh saudara, dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5,
Di sana dijelaskan bahwa Roh Kudus itu memberitahu Petrus akan keadaan dan sikap hati pasangan suami istri Ananias dan Safira. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap pribadi yang diberikan karunia untuk berkata-kata dalam pengetahuan itu ada kemampuan ilahi, ada kemampuan khusus yang Tuhan beri dalam dirinya sehingga dia bisa mengetahui keadaan seseorang. Saya teringat saudara, waktu saya masih SMA, ada seorang ibu, dia belum mengenal saya, tetapi dia mengenal kakak sepupu saya. Dia berkunjung ke rumah kami pada saat itu. Rupanya dia adalah seorang hamba Tuhan. Suatu ketika kami berdoa bersama-sama dengan kakak saya. Kemudian dia menumpangkan tangan di atas kepala saya. Dia tahu apa yang sedang saya pikirkan. Dia tahu apa yang sedang saya rencanakan. Bahkan dia tahu sakit apa yang sedang saya alami. Saya ingat pada saat itu waktu saya SMA, saya sering mengalami sakit kepala. Dia tumpang tangan, dia katakan dalam nama Yesus, sakit kepala yang sering muncul sembuh dalam nama Yesus. Waktu dia berkata seperti itu, saudara, saya kaget dalam hati saya. Kok ibu ini dia tahu sisi hidup saya, apa yang sedang saya rencanakan, apa yang saya pikirkan, bahkan sakit yang sering saya alami itu dia tahu. Dan puji Tuhan saudara, setelah dia mendoakannya, sakit kepala saya itu hilang saudara. Itu luar biasanya ketika kita diberikan karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Dan satu ketika juga saudara, di beberapa momen saudara ketika saya mendoakan jemaat Tuhan, mereka berkata kepada saya, "Bu, kok bisa ya saat ibu doakan saya belum curhat apa yang sedang saya alami, tetapi dalam doa itu ibu tahu apa yang sedang saya alami." Mereka katakan bahwa setiap doa yang saya doakan kepada mereka, mereka belum curhat ke saya apa yang menjadi pokok doa mereka, tetapi saat saya mendoakan mereka, mereka katakan itu kena, itulah kerinduan mereka. Nah itu saudara kata-kata pengetahuan Roh Kudus yang menuntun kita untuk menolong seseorang menjadi pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan lewat doa, perkataan kita. Itu kata-kata pengetahuan, bukan pengetahuan biasa yang dimiliki oleh dunia ini, tetapi itu adalah tuntunan Roh Kudus bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diberikan karunia untuk berkata-kata. Nah biasa kan ketika hamba Tuhan berdoa, detail dia sebutkan apa yang menjadi pergumulan kita tanpa kita memberitahu apa yang sedang kita alami. Itu berbeda ketika kita sudah menyampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan dan hamba Tuhan mengetahui dan itu yang kami doakan. Tetapi ada saatnya, ada waktunya kami hamba Tuhan dituntun oleh Tuhan untuk berkata-kata, untuk mendoakan jemaat tanpa jemaat memberitahu terlebih dahulu apa yang menjadi pergumulan dan doa-doa mereka. Saudara, itu kata-kata pengetahuan. Saya percaya semua kita yang menjadi pribadi yang terus dekat dengan Tuhan, membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Saya mau katakan saudara, karunia itu bisa diminta. Ya, karunia itu bisa diminta. Tetapi soal Tuhan mau kasih kita karunia kata-kata pengetahuan atau tidak, itu haknya Tuhan. Tetapi saya mau bilang karunia itu bisa kita minta. Apa yang menjadi kerinduan kita? Beberapa karunia, 9 karunia yang ada dalam Alkitab. Ada memang yang Tuhan sudah berikan secara khusus, tetapi ada juga karunia yang kita minta dan Tuhan itu bisa kasih buat kita dengan satu tujuan untuk melengkapi kita dalam pelayanan dan kita menjadi berkat lewat apa yang kita lakukan, itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Biar firman Tuhan saat ini terus meneguhkan saya dan saudara. Kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal namamu Bapa di surga, kami sungguh bersuka cita terus mengerti, memahami betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kami bayangkan, apa yang tidak pernah kami pikirkan. Ketika kami terus datang kepada Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa menyatakan kuasa dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Jadikan kami pribadi yang terus dekat dengan Engkau. Berikan kami ketajaman
dalam roh kami Tuhan, kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau ambil alih, biar sukacita damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.